Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Filia Barokah, NIM O0220048 dari Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga, kelas teori B. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah olahraga di Indonesia, dan yang kedua adalah sejarah olahraga pada masa penjajahan Belanda dan juga Jepang. Video ini saya buat untuk melengkapi tugas ujian tengah semester mata kuliah Sejarah dan Asas Keolahragaan. Masa prasejarah. Masa prasejarah terjadi dua periode, yaitu Proto-Melayu pada tahun 2000 sebelum Masehi dan juga Deutero-Melayu pada tahun 1500 sebelum Masehi. Mereka datang ke Indonesia dengan menyusuri Selat Malaka dan juga Laut Cina. Mereka menyebar di Indonesia pada dua pulau besar, yaitu Pulau Jawa dan juga Sumatera. Adapun ciri-ciri dari suku Deutero-Melayu muda, yang pertama, mereka sudah pandai menggunakan logam, kemudian mereka sudah pandai mengolah tanah, dibuktikan dengan kepandaian mereka menanam tumbuh-tumbuhan seperti padi, jagung, ubi, dan masih banyak lagi. Kemudian mereka sudah menetap di sebuah desa, mereka sudah tidak nomaden. Mereka sudah memiliki desa sendiri. Kemudian masyarakat di sini sudah mengenal religius. Sebagai bukti, mereka sudah mengenal pemujaan-pemujaan. Salah satunya adalah totem. Totem diisyaratkan dengan tarian-tarian. Pada masa ini, pendidikan jasmani penting karena pendidikan ini mencerminkan fisik yang kuat bagi setiap anak di kemudian hari guna menghadapi tantangan alam yang keras maupun kelompok-kelompok lain agar mereka tetap bisa bertahan hidup. Pada masa ini suku ini harus pintar-pintar membuat senjata seperti lembing, busur, anak panah, serta alat bandring. Masa Hindu masuk ke Indonesia dibawa oleh para pedagang dari India. Hindu pada dasarnya merupakan karma atau perbuatan, samsara menjelma kembali, dan moksa pembebasan. Reinkarnasinya adalah jika perbuatan kita baik, maka derajat kita juga akan tinggi. Sebaliknya, jika perbuatan kita jelek, maka jelmaan derajat kita adalah rendah. Sedangkan moksa adalah bagaimana cara kita melepaskan diri dari perihal duniawi. Pada dasarnya, manusia itu memiliki dua bagian, yaitu rohani dan juga jasmani. Untuk membebaskan rohani kita bisa mencoba olahraga yoga, dan juga untuk melepaskan jasmani kita bisa menggunakan latihan pernapasan. Agama Hindu ini mengajarkan kita agar hidup prihatin. Olahraga di masa ini yang berkembang yaitu olahraga yoga. Zaman Buddha. Ajaran Buddha yang menunjukkan bahwa agama Buddha merupakan agama yang sangat memperhatikan kesehatan jasmani itu
tercantum pada sebuah buku yang berjudul Tutur Sanghyang Kamahayanikan, yang artinya mereka itu yang terpenting bagi mereka itu bukanlah kita bisa makan enak, bisa holiday ataupun apapun itu. Namun bagi mereka yang sangat penting adalah kesehatan badaniah mereka. Pada zaman Buddha, pendidikan jasmani hanya diajarkan kepada kasta Brahmana, sedangkan kasta kesatria hanya diajari kemiliteran, berburu, menunggang kuda, serta berlayar. Untuk mengapresiasi orang-orang yang gemar berolahraga, maka pada setiap 1 tahun sekali raja mengadakan sebuah event perlombaan memainkan senjata dan juga membunuh binatang buas. Sebagai hadiahnya, raja tersebut memberi upeti kepada sang pemenang. Pada masa kerajaan Islam, Islam datang ke Indonesia dibawa oleh para pedagang dari Gujarat. Islam ini mengajarkan kita agar patuh terhadap Tuhan dan juga pemerintahan. Tujuan dari pendidikan jasmani pada masa ini adalah untuk memperkuat fisik kita agar bisa mempertahankan hidup dari lawan. Siapa lawan kita? Pada abad ke-16 pada masa ini, lawan kita merupakan para kaum kafir. Pendidikan jasmani pada zaman Islam hanya diajarkan di sebuah langgar-langgar pesantren. Mereka juga hanya diajarkan olahraga bela diri seperti pencaksilat, gesrek, dan juga debus. Selain itu, mereka juga diajari pendidikan rekreasi seperti genjring dan juga rebana. Pada masa ini, penjas ditekankan pada ilmu keprajuritan seperti menunggang kuda, memainkan senjata, kekebalan tubuh, dan juga strategi perang. Adapun daerah-daerah yang terkenal dengan keciri khasan olahraga pada masa Islam dahulu hingga sekarang yang masih dikenali oleh masyarakat Indonesia. Yang pertama, dari Jawa Barat ada tarian ujangan. Tarian ini merupakan tarian yang digelar atau biasanya dipentaskan pada bulan purnama dan setelah panen. Tarian ini bermaksud untuk memanjatkan rasa syukur kita terhadap hasil panen yang sudah kita dapat. Kemudian dari Aceh ada tari heroik atau tarian Sudati. Pulau Nias ada lompat harimau atau loncat batu Nias. Dan pencak silat. Selanjutnya kita ke tema yang kedua, yaitu olahraga di Indonesia pada masa penjajahan Belanda dan juga Jepang. Pada masa penjajahan Belanda, pemerintah itu tidak menaruh sedikit pun perhatian kepada pendidikan jasmani. Sehingga pada masa itu pendidikan jasmani hilang. Namun pada akhir abad ke-19, pendidikan jasmani baru tumbuh kembali di sekolah anak-anak Eropa yang berkembang pada masa itu. Apa sih latihan jasmani yang diberikan? Yang pertama ada senam sistem Swedia, yang kedua ada atletik, kasti, bola bakar, sepak bola, dan juga bola tangan. Senam sistem Swedia itu dikenalkan pada tahun 1916 oleh Dr. Minkena dan juga M.J. Juten serta kawannya yang satu lagi yaitu Dr. Ni Wen Huis.
Namun sistem senam Swedia ini kurang mendapat perhatian dari penduduk bangsa Indonesia. Penduduk bangsa Indonesia tidak tertarik pada senam ini. Tapi di Jawa Barat terdapat salah satu bukti sejarah kalau sistem senam Swedia itu pernah ada di Indonesia dengan ditemukannya ring dan juga restok. Atletik ini cukup disambut baik oleh bangsa Indonesia. Hal itu terbukti karena atletik ini banyak digandrungi oleh para pelajar di sekolah lanjut. Hal tersebut karena banyak event-event yang digelar pada masa itu. Adapun cabang yang dilombakan yaitu jalan, lari, lempar, dan lompat. Nomor perlombaan yang dilombakan untuk putri dan putra cenderung sama, yaitu lompat jauh, lempar lembing, lari 200 meter, lempar cakram, dan lari 1500 meter. Namun ada sedikit perbedaan, yaitu untuk putri tidak ada lari 1500 meter, melainkan adanya lari gawang 80 meter. Kemudian olahraga permainan. Olahraga permainan yang digandrungi oleh anak SD ada kasti dan bola bakar, serta sepak bola dan bola tangan sangat digandrungi oleh mereka yang berada di pendidikan menengah umum. Ada permainan yang berkembang di kalangan bangsawan saja, yaitu tenis lapangan, serta tenis meja dan basket itu terkenal di orang Cina. Oh iya teman-teman, dulu itu guru penjas itu awalnya adalah seorang bintara atau militer. Sedangkan itu guru penjas yang mengajar di sekolah Eropa ya, dan sedangkan guru penjas yang mengajar di sekolah dasar merupakan mereka yang lulusan kelas 1 di HIK dan HKS. Mereka mendapat akte penjas setelah kursus 1,5 tahun. For your information ya teman-teman, PSSI itu dibentuk pada tanggal 29 April 1930 yang mana diketahui oleh Insinyur Suratin. Pada awalnya anggota PSSI itu hanya Yogyakarta, Solo, Madiun, Bandung, Jakarta, dan Surabaya. Kemudian masa penjajahan Jepang. Pada masa penjajahan Jepang, Jepang membentuk sebuah gelora atau gerakan latihan olahraga rakyat. Gelora ini menggantikan PSSI. Namun, Jepang itu tidak cuma-cuma membentuk gelora. Mereka melakukan hal tersebut untuk menarik simpati dari masyarakat Indonesia. Adapun olahraga yang berkembang pada masa penjajahan Jepang yaitu badminton, judo, dan juga baseball. Terima kasih karena telah menonton video saya. Saya meminta maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.